Selamat pagi Pak Yudi dan teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Analisis Kelayakan Bisnis bagi Kopi Pandean Yogyakarta. Saya sendiri Erika Gabriela, NIM 150. Saya sendiri Erik Markus dengan NIM 1922 14152. Saya Maria Teresia Ekansi dengan NIM 2022 14182. Ya, ya, bagian awal saya akan menjelaskan tentang abstrak dari penelitian ini yaitu dengan berjudul Analisis Kelayakan Bisnis bagi Kopi Pandean Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi Yogyakarta sudah sangat banyak coffee shop. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa layak bisnis bagi kopi Pandean Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini merupakan konsumen bagi kopi Pandean Yogyakarta. Secara keseluruhan, tanggapan responden terhadap pelaksanaan promosi penjualan yang dilakukan oleh bagi kopi Pandean Yogyakarta hingga saat ini berjalan cukup baik. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini ialah memperlihatkan seberapa besar tingkat kelayakan bisnis bagi kopi. Next. Kemudian pada bagian pendahuluan, konsumsi kopi di Indonesia saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga tidak hanya kebutuhan saja. Kita bisa melihat pada data konsumsi nasional pada tahun 2016 sampai 2021. Next. Kemudian Yogyakarta adalah salah satu ikon pelajar terbesar di Indonesia dengan banyaknya perguruan tinggi terbaik dan terkenal dengan berbagai macam coffee shop. Di fenomena menjamurnya coffee shop di Yogyakarta dapat kita lihat pada gambar 2 yang ditunjukkan Yogyakarta menempati posisi ketiga dalam persentase kopi di Indonesia. Sampai saat ini, data dari komunitas kopi Nusantara tercatat ada sekitar 3.000 kedai kopi yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Next. Kemudian, pada rumusan masalah, kami mengangkat bagaimana kelayakan bisnis bagi kopi dalam aspek pasar dan pemasaran, bagaimana kelayakan bisnis bagi kopi dalam aspek teknik dan teknologi, bagaimana kelayakan bisnis bagi kopi dalam aspek manajemen, dan bagaimana kelayakan bisnis bagi kopi dalam aspek sumber daya manusia, dalam aspek finansial, dan dalam aspek legalitas. Kemudian tujuannya untuk mengetahui kelayakan aspek pasar dan pemasaran pada bagi kopi, aspek teknik dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek finansial, dan aspek legalitas pada bagi kopi Yogyakarta. Next. Next. Pada bab 3, bab 3, bab 3, Maria. Benar, Kak. Ya, aku cacat. Lanjutin aja, Erik. Kemudian pada bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini kami menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel yang diteliti.
Kemudian waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Maret 2023 sampai dengan April 2023. Lokasinya di Jalan Pandian 1, Condok, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis dan sumber datanya, data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan datanya, metode observasi, next. Metode wawancara, metode kuesioner, metode dokumentasi, dan metode dokumentasi. Kemudian instrumen penelitiannya, kami menggunakan pedoman observasi, next. Pedoman wawancara, kami menanyakan 13 pertanyaan, kemudian ada pedoman dokumentasi, next. Pedoman kuesioner, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, yaitu laptop, handphone, sedangkan untuk bahan yang digunakan adalah kuesioner, data keuangan, dan hasil dokumentasi. Kemudian metode analisis, ada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek finansial, next, aspek legalitas, dan aspek lain-lain. Next. Kemudian bab 4 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Iya, selanjutnya itu dengan metode pelaksanaan. Yang bagian awal adalah tahapan awal. Pertama itu pembentukan kelompok. Ada yang kedua yaitu perencanaan. Next. Yaitu yang ketiga adalah melakukan observasi. Di sini kami melakukan kegiatan yaitu tentang mengunjungi beberapa fasilitas yang ada di bagi kopi tertentu tersebut. Next. Nah, kemudian kami melakukan tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada implementasi. Nah, dalam tahap ini kami melakukan wawancara dengan barista di bagi kopi, mencari sumber-sumber jurnal, dan mengolah hasil dari kuesioner yang telah kami bagikan untuk mengetahui minat beli terhadap bagi kopi tersebut. Yang selanjutnya itu ada tahap memonitoring dan evaluasi. Nah, pada tahap ini adalah tahap yang terakhir, penelitian melakukan evaluasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Nah, kita lanjut dengan bab 5, yaitu dengan hasil dan pembahasan. Ada yang pertama adalah analisis kelayakan terhadap aspek pasar dan pemasaran. Itu ada potensi, yang pertama, potensi permintaan pasar. Dengan perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia, gaya hidup masyarakat telah berubah, terutama bagi pelajar. Kita tahu bahwa di sini fenomena membuat para pengusaha melirik bagi kedai kopi sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Karena kita tahu bahwa para pelajar itu kan senang ngopi gitu, ngopi di kopi shop, dan juga menjadi gaya hidup mereka atau style mereka dalam pergaulan mereka. Nah, di Jogja sendiri itu memiliki banyak kafe, kopi shop. Nah, di Jogja itu dengan rata diperhitungkan itu hampir 800 kopi shop yang ada. Dan itu mencapai 350 miliar per tahun pendapatannya. Nah, di sini banyak tempat yang mungkin bagus untuk anak muda sebagai tempat berfoto ataupun mengerjakan tugas dan bermain atau bersantai. Terus yang kedua itu ada daya minat apa? Daya minat beli. Nah, terus yang kemudian ada pesaing. Nah, pesaingnya itu ada di namanya adalah bagi kopi Pandian Yogyakarta yaitu Sparga Flora Coffee. Nah, itu terletak di tidak jauh ya, kurang lebih 1 kilometer 1 kilometer dari bagi kopi Pandean. Apa sih kelebihan pesaingnya itu? Itu ada yang pertama, mereka tuh semangat menjabutkan customer saat berkunjung di kopi shop. Nah, yang kedua, dalam suasana Sparga Coffee itu lebih asri dibandingkan bagi kopi.
Jadi itu membuat lebih menarik. Nah, apa yang kekurangan dari pesaing? Itu mereka kurang mengerti apa yang disajikan. Para karyawan di situ itu kurang mengerti. Dan juga seperti nama kopi yang unik itu tidak ada di sana. Tidak menjelaskan seperti apa kopinya. Dan juga yang terakhir itu ada sinyal WiFi yang buruk. Itu adalah penilaian dari saya juga pernah ke sana soalnya. Terus berikutnya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Nah, segmenting itu adalah dalam hal ini penelitian melakukan pasar yaitu berdasarkan demografis, grafis, dan psikografis. Yang kedua itu ada targeting. Nah, di sini target pasar pada bagi kopi adalah konsumen yang berdomisili di Yogyakarta. Terus positioning. Dalam hal ini bagi kopi memberikan pelayanan terbaik agar konsumen merasa menikmati suasana di tempat dengan suasana yang adem serta memiliki lingkungan yang bersih agar memberi kesan bahwa bagi kopi itu menjadikan mereka mereka bagar pilihan utama untuk berkunjung kopi shop. Nah, ya. Terus yang kelima itu ada bauran pemasaran. Ada produk. Nah, produknya itu apa aja sih di bagi kopi? Itu ada signature coffee, coffee bagi series, chocolate series, specialty, Yakult series, mocktail series, rice bowl, seasonal food, snack series, dan dimsum, dan banyak lagi ya. Terus yang berikutnya tuh price. Harganya itu adalah dimulai dari 15.000 sampai 150.000 untuk paket hemat. Terus selanjutnya itu ada place. Nah, alamatnya itu ada terletak di Jalan Pandean 1, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, promosinya itu bagaimana sih? Mereka tuh melakukan promosi sebagai untuk bisa pemasaran mereka yaitu dengan menggunakan media promosi seperti GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Nah, people. Nah, bagi kopi itu memiliki kriteria karyawan yang mempunyai semangat belajar hal baru, tekun dalam belajar, fleksibel terhadap jam kerja, juga jujur dalam bekerja. Ada proses. Nah, proses ini bagi kopi memiliki jam operasional dari Senin sampai Minggu dari pukul 16 sampai 24 malam. Ada physical, yang terakhir itu ada physical evidence. Nah, pemilihan tempat strategis yang berada dekat di kampus seperti di UGM, mereka tuh dekat dengan UGM, jadi cocok buat nongkrong mahasiswa. Nah, ini selanjutnya itu adalah analisis kelayakan terhadap aspek teknis produksi. Next. Nah, ini berikut adalah peta lokasinya serta ada gambar layout dari bagi kopi itu. Terus ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan bakunya itu seperti biji kopi, frozen food, minyak telur, teh, air galon, dan beras. Terus next. Nah, apa sih teknologi yang digunakan? Teknologi yang digunakan itu mereka seperti memberikan opsi pembayaran non tunai seperti QRIS, GoPay, ShopeePay, OVO, debit card, dan selain itu juga bagi kopi memiliki speaker sebagai penunjang hiburan. Terus proses produksinya itu digunakan untuk proses pembuatan kopi ialah menggunakan mesin Simonelli, dan proses pembuatan makanan itu mereka membuat secara manual. Ada bagian berikutnya itu ada analisis kelayakan terhadap aspek organisasi dan manajemen. Nah, berikut adalah struktur organisasinya. Ada 3 bagian, yaitu paling atas itu ada pimpinan bagi kopi di Yogyakarta ya. Manajer bagi kopi yang terutama di cabang Pandean, dan karyawan-karyawan itu adalah barista. Selanjutnya, nah, sekedar informasi, ini bagi kopi ini dimiliki oleh seorang pengusaha yang memiliki 3 cabang, yaitu di Kaliurang, Taman, dan Jalan Pandian. Nah, manajer bagi kopi di Pandian itu adalah adik dari pemilik, dipercayakan untuk menjadi manajer di Kopi Pandian. Nah, barista di Pandian itu dipercaya untuk bertanggung jawab sebagai pemegang produksi dan kasir. Nah, untuk saat ini jam operasionalnya itu adalah setiap hari mulai dari pukul 9 sampai jam 11.30 malam. Oke, ada bagian analisis kelayakan aspek sumber daya manusia. Itu jumlah tenaga, yang pertama jumlah tenaga kerjanya. Bagi kopi merupakan usaha tergolong kecil ya. Dia mempunyai 2 orang karyawan, job desk sebagai barista, dan kasir bersifat fleksibel.
Dan itu mereka dibagi 2 shift, mulai dari jam 9 sampai jam 16 WIB. Kemudian shift kedua itu malam dari mulai jam 16 sampai jam 11.30. Kualifikasi tenaga kerjanya adalah berdomisili di Jogja, pria dan wanita, siap bekerja dalam tim, berpenampilan menarik, mau belajar dengan hal baru, dan bisa dalam memasak. Terus yang ketiga ada sistem pengumuman tenaga kerjanya. Pekerja atau barista itu mendapatkan gaji sebesar 1.500.000 dengan bonus tunjangan lain seperti Hari Raya Idul Fitri ataupun hari-hari besar lainnya ya. Next, Maria. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan aspek finansial. Yang pertama itu ada aktiva tetap. Nah, di aktiva tetap ini ada harga satuan, harga anggaran, dan depresiasi. Nah, depresiasi setiap menu di sini dijumlahkan totalnya ada 75.912.231 rupiah. Lalu di sini pengeluaran. Nah, pengeluaran operasional yang dikeluarkan oleh Bagi Kopi sendiri itu totalnya adalah 357.665.200 rupiah. Nah, di sini terdiri dari ayam, telur, kopi, teh, susu, plastik, gelas cup, es batu, gas LPG, kecap, saus, tisu, minyak, beras, bahan pokok, dan gaji 3 pekerja, serta langganan aplikasi, serta air galon, air, juga wifi, listrik, dan juga biaya sewa bangunan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pendapatan dari Bagi Kopi. Nah, pendapatan dari Bagi Kopi itu terdapat dari penjualan makanan dan juga minuman per harinya. Mengasumsikan bahwa setiap menu akan terjual hingga 1 atau 2 setiap menunya. Jadi total per bulannya itu mereka menjual hampir 1.080 menu. Dan rata-rata per kapita penduduk Yogyakarta memiliki pengeluaran produk makanan dan juga minuman sebesar Rp218.792 per bulan. Dan hal itu dikalikan dengan jumlah penjualan dari Bagi Kopi sendiri, 1.080, dan dikalikan 12 bulan, maka hasilnya adalah 3.652.204 rupiah. Untuk estimasi margin Bagi Kopi sendiri. Lalu di sini pendapatan laba kotor per bulannya bisa dilihat pada bulan Juli, yaitu mereka mendapatkan 25.304.400 rupiah. Lalu pada akhir bulan 2023 Mei ini, mereka mendapatkan perkiraan 30.365.280 rupiah untuk penghasilannya per bulan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi laba rugi. Nah, estimasi laba rugi ini adalah tingkat inflasinya itu adalah 3%, lalu peningkatan penjualannya itu 5%, lalu bebannya itu 10%. Nah, penjualannya pada tahun 2023 ini, setiap tahunnya mereka akan mendapatkan penjualan per tahun itu 340.460.000 rupiah sampai estimasi 2027 itu mereka akan mendapatkan dengan pendapatan laba rugi sekitar 369.569.000 rupiah. Nah, di sini ada beban operasional pada tahun 2023 diestimasikan akan mendapatkan laba rugi sekitar 100.650.667 rupiah. Lalu estimasi pada tahun 2027 akan mendapatkan laba rugi sekitar 242.500.000
Rp453.000. Lalu di sini ada EBIT dan pajak 10%, lalu ada EAT, lalu laba yang diambil oleh pemilik kita mengestimasikan 60%. Lalu di sini ada laba bersih pada tahun 2023, laba bersih dari bagi Coffee sendiri ada di Rp22.488.000, lalu estimasi 2027-nya adalah Rp18.397.000. Nah, di sini dari laba rugi tersebut hasil perhitungan proyeknya selama 5 tahun yang kita telah teliti. Lalu selanjutnya di sini ada proyeksi arus kas. Nah, proyeksi arus kas ini laba bersihnya pada tahun 2023 adalah Rp224.880.000.000. Lalu selanjutnya pada tahun 2027 diestimasikan pendapatannya adalah Rp183.976.000. Lalu selanjutnya di sini ada arus kas. Pada tahun 2023 diestimasikan ada Rp984.002.000. Lalu selanjutnya di sini estimasi pada tahun 2027 adalah Rp943.098.000. Lalu di sini ada yang keenam adalah analisis kelayakan investasi atau biasa disebut dengan yang pertama ada ARR. ARR ini pendapatannya dari average EAT atau dibagi juga dengan average investment. Nah, di situ average EAT yang sudah kita teliti mendapatkan nilai Rp20.813.000 dibagi 87.858 yang hasilnya adalah ARR-nya 23,69%. Dan kriteria penilaian ARR ini dapat dikatakan layak karena menunjukkan lebih dari 0%. Lalu selanjutnya di sini kami ada payback period. Nah, payback period ini investasi awalnya adalah Rp87.858.000, lalu per bulannya arus kas bersih yang bulan pertama adalah Rp98.400.000. Lalu selanjutnya di sini pada bulan kelima mereka mendapatkan nilai Rp94.309.000 dengan jangka waktunya adalah sekitar 8 tahun dan 0,8 tahun. Lalu di sini adalah pay periodnya adalah 10 bulan. 10.714 per bulan. Lalu selanjutnya di sini ada NPV, yaitu di tahun pertama arus kas bersih berjumlah Rp98.428.000 dan menghasilkan NPV-nya adalah Rp355.000 juta, 390.000. Mohon maaf, saya benarkan lagi. NPV yang mereka dapatkan adalah Rp355.390.000. Dan selanjutnya di sini ada PI. PI-nya ini didapatkan dari nilai sekarang arus kas bersih dibagi dengan investasi awal. Lalu investasi awalnya adalah Rp355.390.000 dan dibagi dengan nilai sekarang yaitu Rp87.858.000 dan nilainya adalah 4,045 NPI. Lalu selanjutnya di sini ada IRR. Pada tahun pertama, mereka memiliki nilai arus kas bersih yaitu Rp98.400.000 dan pada tahun kelima
mereka mendapatkan nilai Rp94.309.000. Dan investasi awal pada PV itu ada di Rp87.858.000 dan MPV-nya itu ada di Rp253.203.000 dan IRR-nya yang kita dapatkan adalah 44%. Dan jika IRR lebih tinggi dari tingkatan diskonto yang diharapkan yaitu 10%, maka investasi tersebut dikatakan layak. Nah, dari hasil tersebut, bagi kopi mendapatkan nilai yang lebih baik sebesar 36,60%. Dan terakhir yaitu analisis kelayakan aspek lain-lain, yaitu usaha legalitas. Nah, bagi kopi ini telah mendapatkan izin dari TDUP, yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata dari pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya kesimpulannya dapat disimpulkan secara kritis, cermat, logis, dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh dari isi kesimpulannya. Yang pertama di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Usaha ini dikatakan layak karena target pasarnya dituju di berbagai usia untuk Bagi Coffee, banyak pengunjungnya dan berminat untuk membeli di Bagi Coffee. Lalu yang kedua itu ada aspek teknik dan teknologi. Ini juga dikatakan layak karena memiliki lokasi yang terjangkau, cukup untuk konsumen dan mempunyai teknologi yang cukup bagus dan layak untuk sebuah coffee shop. Lalu yang ketiga di sini ada aspek manajemen, di mana Bagi Coffee memiliki organisasi terstruktur yang dapat dijalankan dan koordinasi antara pemilik dan pegawai-pegawainya. Lalu yang keempat di sini ada aspek sumber daya manusia, di mana usaha ini layak dijalankan karena kriteria dan kualifikasi karyawannya sudah layak dan sangat menyejahterakan pegawai-pegawainya. Lalu selanjutnya di sini berdasarkan aspek finansial yang dianalisis menggunakan metode NPV, PP, PI, IRR, juga ARR, semua nilai yang dihasilkan menunjukkan bahwa usaha kedai kopi sangat layak untuk dijalankan. Lalu di sini di aspek lain-lain, usaha ini dijalankan karena memperhatikan lingkungan sekitar dan mengetahui batasan malam karena berada di sekitar perumahan. Lalu selanjutnya di sini ada rekomendasi. Dari kesimpulan yang kami miliki, peneliti memberikan saran. Yang pertama itu, Bagi Coffee seharusnya melakukan promosi yang lebih menarik agar dapat menarik peminat beli dan juga konsumen lagi dengan berbagai platform yang bisa memberikan promosi yaitu seperti Instagram, TikTok, dan juga media sosial yang lain. Lalu yang kedua, Bagi Kopi seharusnya membuat suasana indoor maupun outdoor yang asri agar menarik keinginan konsumen untuk berkunjung. Lalu yang ketiga di sini ada membuat parkiran khusus dan luas. Lalu yang keempat di sini adalah semangat dalam menyambut atau melayani para konsumen. Lalu selanjutnya di sini kami ada mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah SKB. Lalu yang kedua kepada Bagi Coffee yang membantu penelitian kami. Lalu yang ketiga kepada teman-teman kelompok yang bisa diajak kerjasama demi kelancaran. Lalu di sini kami ada daftar pustaka yang telah digunakan dengan Mendeley. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.